Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pertiwi, NPM 23151000203, mahasiswi Pancabudi, program studi akuntansi. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas UMKM yang diberikan oleh dosen di Saraswati SPD MSI yang berjudulkan Finansial Kebijakan Akuntansi, Perancangan Sistem Pengadaan dan Sales Service untuk UMKM. Adapun objek wawancara yang saya lakukan yaitu UMKM Keding Mbak Yani. Pengertian umum. Kebijakan akuntansi finansial adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh UMKM untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan secara konsisten dan sesuai standar akuntansi. Yang kedua, sistem pengadaan. Sistem yang mengatur alur pembelian bahan baku, barang dagang, atau jasa dan pihak luar ke perusahaan. 3. Sistem sales service. Sistem yang mengatur proses penjualan produk atau jasa ke pelanggan termasuk pelayanan penjual. Tujuan dari perancangan sistem adalah memastikan ketercatatan transaksi keuangan yang rapi, menghindari pemborosan dan kebocoran dana, menjamin ketersediaan bahan atau barang tepat waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas penjualan, serta yang terakhir mendukung pembuatan laporan keuangan yang akurat. Komponen sistem pengadaan purchasing system untuk UMKM. Langkah-langkah dan penjelasannya. Yang pertama, permintaan pembelian. Bagian produksi atau operasional mengajukan kebutuhan barang. Yang kedua, persetujuan manajer, pengesahan jumlah kuantiti dan nilai barang. 3. Pemilihan pemasok, mencari pemasok yang terbaik. 4. Pembuatan pesanan pembelian, dokumen resmi untuk melakukan pemesanan. 5. Penerimaan barang, pencatatan barang masuk dalam pemeriksaan kualitas. Yang keenam, pencatatan transaksi, dicatat di jurnal pembelian dan buku besar. Yang ketujuh, pembayaran, dilakukan sesuai jadwal jatuh tempo dan dicatat di sistem akuntansi. Komponen sistem sales service atau penjualan untuk UMKM. Langkah dan penjelasannya. Yang pertama, penerimaan order dari pelanggan dicatat manual atau sistem. Yang kedua, persiapan pengiriman barang atau jasa, packing, pengiriman atau pelaksanaan layanan. Yang ketiga, pembuatan faktur sebagai bukti tagihan. Yang keempat, penerimaan pembayaran tunai, transfer atau kredit lalu dicatat. Yang kelima, pelayanan purna jual, menanggapi keluhan, pengembalian atau garansi. Yang terakhir, pencatatan transaksi, guna penjualan dan pembukuan hutang jika belum lunas. Akuntansi terkait sistem ini, jenis-jenis transaksinya, akuntansi yang terkait dan contoh jurnalnya. Untuk transaksi pembelian bahan baku, akun yang terkait yaitu persediaan, kas atau utang usaha. Contoh jurnalnya, persediaan di debit, kas di kredit, kalau tunai, utang jika penjualan dilakukan secara kredit. Yang kedua, penjualan tunai, akun yang terkait, kas pada pendapatan. Contoh jurnalnya, kas di kredit, pendapatan di kredit. Penjualan kredit, piutang usaha, pendapatan. Contoh jurnalnya, piutang di kredit, pendapatan di piutang di debit, pendapatan di kredit. Pelunasan piutang, akun yang terkait yaitu akun kas dan piutang. Contoh jurnalnya, kas di debit, piutang di kredit. Metode pembelian, akunnya utang usaha pada persediaan, utang di debit, persediaan di kredit.
Dokumen yang digunakan yaitu yang pertama PO, faktur pembelian dan penjualan, bukti kas masuk atau keluar, laporan penjualan dan persediaan, kartu stok dan piutang. Prinsip akuntansi yang diterapkan. Yang pertama, pencatatan berpasangan atau double entry, basis aktual atau kas, konsisten dalam pengakuan pendapatan dan beban, transparansi dan dapat diaudit. Nah, adapun dari perancangan sistem pengadaan dan sales service yang dilakukan oleh usaha UMKM Kedai Mbak Yani yaitu sebagai berikut. Sistem pengadaan barangnya. Proses yang pertama, monitor stok minimum. Kedai Mbak Yani ini tidak melakukan monitoring stok barang secara rutin. Yang kedua, permintaan pembelian atau purchase request. Biasanya Mbak Yani ini langsung datang ke grosir langganannya seperti UD Amanah atau sales dari PT Pinus Merah Abadi langsung datang ke toko menawarkan barang-barang yang sudah kosong. Yang ketiga, itu biasanya dilakukan sebulan sekali untuk PT Pinus Abadi. Yang ketiga, pembuatan PO ke supplier. Biasanya Kedai Mbak Yani ini tidak melakukan pembuatan PO. Yang keempat, penerimaan barang dan update stok. Penerimaan barang rutin dilakukan setiap minggu sekali dan update stok tidak rutin. Retur barang cacat. Tidak ada barang cacat karena pembelian barang selalu sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebihan dalam membeli barang. Sistem penjualan dan layanan self-service. Prosesnya yang dilakukan oleh Kedai Mbak Yani yang pertama input penjualan. Untuk penginputan penjualan biasanya dilakukan secara manual. Pencatatan melalui tangan, tidak melalui aplikasi ataupun Excel. Yang kedua, cek restruk dan invoice. Tidak semua jenis barang cetak struk, hanya beberapa jenis saja seperti kategori cemilan-cemilan. Yang ketiga, integrasi stok otomatis tidak dilakukan. Yang terakhir, retur atau komplain. Tidak pernah terjadi komplain dari pelanggan. Berikut adalah bukti-bukti transaksi pembelian yang dilakukan Mbak Yani di grosir UD Amanah dan PT Pinus Merah Abadi. Ini contoh struk penjualan yang melakukan penjualan cemil-cemilan yang dilakukan Mbak Yani. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang sudah saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akan melanjutkan dengan video dari wawancara yang sudah saya lakukan di Kedai Mbak Yani bersama narasumbernya langsung Mbak Yani sendiri. Malam Mbak, perkenalkan saya Dwi. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Yani. Mbak Yani. Mbak saya dari mahasiswi Pancabudi semester 4. Tujuan saya silaturahmi ke Kedai Mbak ini untuk melakukan wawancara UMKM yang ditugaskan dosen mata kuliah UMKM. Kita mulai aja ya Mbak. Boleh. Untuk nama usaha Mbak ini apa ya Mbak? Kedai Yani. Kedai Yani. Beralamatkan di mana? Di Jalan Suasa Selatan, Pasar 3B Mobar Hilir, lingkungan 11, Gang Simin. Sebelumnya Mbak, Mbak mendirikan kedai Mbak ini, itu Mbak beralasan apa alasan Mbak untuk mendirikan kedai ini? Alasannya karena waktu tahun 2018 sudah nggak ngajar lagi ya, jadi daripada nggak ada kegiatan, bagus buka kedai ini aja gitu. Untuk ada untuk biar ada kegiatan. Berarti untuk kedai Mbak ini Mbak mulai dari tahun berapa ya Mbak? 2019. 2019. Berarti dari Mbak ngajar yang freelance tahun. Iya. Untuk usaha sendiri ini Mbak lakukan
sendiri, Sendiri. nggak ada kayak join dengan keluarga nggak kah ada, atau apa, nggak ada. nggak ada ya. Usaha sendiri, individu aja. Terus untuk inspirasi awal Mbak melakukan usaha ini itu apa Mbak? Awal mulanya? Awal mulanya waktu pertama 2019 itu kan awal pindah saya ke sini ya, di bulan 8. Nah, jadi setelah di bulan 8 sampai di bulan 11 itu saya lihat berapa bulan itu orang-orang sini tuh kalau belanja tuh jauh lah, maksudnya agak nyebrang gitu kan. Jadi saya kenapa saya nggak ambil kesempatan gitu untuk buka usaha di gang ini gitu, di sini kebetulan di sini waktu itu belum ada. Nah, jadi saya ada kecetus ide untuk kenapa nggak buka aja gitu. Jadi disitulah alasan saya, karena lihat kondisi masyarakat sini yang awalnya belanja tuh agak jauh. Nah, jadi Berarti waktu itu Mbak satu-satunya. di gang ini ya. Kalau sekarang Ada juga yang buka di belakang, tapi lebih banyak ke jajanannya ya Mbak ya, ke snack-snacknya. Kalau kayak kering-keringannya ini saya rasa nggak ada gitu. Terus Mbak, untuk selain usaha gede ini, Mbak ada nggak melakukan pengembangan usaha yang lain gitu? Ya, ada. Kalau untuk pengembangan usaha lain sebenarnya ada beberapa, cuman lebih diprioritaskan yang ke cemilan ya, kayak snack-snack mau lebaran tuh. Jadi kan setiap lebaran atau hari-hari besar seperti hari raya Natal, hari raya Imlek itu ada sediakan snack-snack juga untuk langganan yang biasanya memang pesan gitu. Produk, ini kan ada macam-macam produk nih ya Mbak di gede Mbak ini. Itu produk utama dari jualan yang Mbak tawarkan ini apa Mbak? Sembako sih Mbak, lebih ngarah ke sembako ya, kayak beras, telur, tepung, gula, minyak itu sih. Kalau kayak jajan-jajan itu kan untuk sampingan supaya mancing anak-anak aja supaya rame kan. Tapi kalau inti dari jualan ini sebenarnya fokusnya ke sembakonya sih, kebutuhan rumah tangganya kayak sabun-sabun, beras, gula, minyak, telur. Untuk pembelian barang kan Mbak, itu Mbak menentukan pemasok itu seperti apa, terus apa namanya, supplier yang Mbak datangi untuk membeli barang itu ada berapa gitu Mbak? Ada sekitar 2 ya Mbak, kayak UD Amanah ini pertama ya kan, kami biasanya belanja kering-kering itu di UD Amanah itu. Kalau yang kedua ada sales dia Mbak, dari produk Nabati itu biasanya datang ke sini sebulan 2 atau 3 kali, mereka datang untuk cek barang apa aja yang habis. Nah, nanti mereka lah yang masuk Mbak, kayak dari minuman atau jajan-jajan Nabati itu seperti wafer, itu mereka yang supply ke sini. Kalau untuk pembelian barang sendiri itu biasanya Mbak lakukan ada nggak pernah melakukan pembayaran itu pembelian itu secara kredit? Nggak pernah. Nggak ya Mbak? Selalu cash. Selalu cash. Itu setiap Mbak belanja, itu kan belanja tadi Mbak bilang seminggu sekali ya kan, seminggu sekali. Itu berapa ya Mbak total dari Mbak belanja keseluruhan kalau untuk penuh gede ini gitu Mbak? Kalau untuk semua penuh gede ya Mbak, kalau biasanya belanja di UD Amanah itu sekitar 8 jutaan, tapi itu nggak termasuk dengan beras, telur ya Mbak. Kalau telur kami biasanya sama beras ini sekitar 12-an juta. 8 juta itu di UD Amanah, itu biasanya sekitar 8 jutaan. Itu seminggu sekali, berarti sebulan itu 4 kali Mbak melakukan. 4 kali. Kalau untuk cemilannya sendiri Mbak? Kalau untuk cemilan seminggu sekali lah kurang lebih.
Itu tergantung permintaan. Tergantung ya? permintaan. Karena kan kayak Mbak bilang Iya. tadi kan usaha apa ya, kayak musiman. Nah, tapi kan karena ini mendekati Lebaran Idul Adha ya Mbak, jadi permintaan itu banyak. Kan ini udah ada yang pesan ya. Udah ada yang pesan, tapi kan memang belum semua ya, masih yang di list aja ya. List pesanan yang udah masuk itu nominalnya ya Mbak ya, itu sekitar masuk udah 20 juta. Oh, 20 juta ya Mbak. Udah sekitar 20 juta. Tapi itu barang memang belum kami ridikan semua, masih sebagian, karena ada sebagian beberapa yang ambil untuk mungkin cemilan harian kan. Tapi kalau untuk Lebaran itu di minggu depan, insya Allah kami ridikan semua gitu. Seminggu Lebaran ya. Iya. Terus Mbak, untuk menghindari pembelian yang berlebihan itu bagaimana strategi Mbak? Kalau saya ya selama ini melakukan strategi itu supaya nggak belanja yang berlebihan itu, saya pakai list Mbak. Biasanya sebelum pergi belanja saya mendata dulu barang-barang apa aja atau stok belanjaan apa aja yang kira-kira sudah habis atau menipis, nggak sampai habis atau menipis, itu saya list dulu. Jadi ketika saya belanja, saya usahakan itu belanjaan itu tidak keluar dari list itu tadi, tidak keluar dari catatan saya itu tadi. Sesuai dengan sesuai ini. Kalau untuk pelanggan kedai Mbak kan Mbak, itu pelanggan Mbak itu apakah di sekitaran kedai Mbak atau ada nggak di luar dari itu? Ada di luar, ada. Bahkan langganan yang selalu kami antar setiap minggunya atau setiap sebulan sekalinya itu ada. Oh, itu kalau boleh tahu siapa? Maksudnya kawan-kawan dekat. Kadang kan mereka pesan berasnya 1 goni untuk 1 bulan, itu telur 3 papan, gasnya 3, minyaknya 2 kotak. Itu biasa, itu yang per bulan. Kalau yang mingguan biasanya berasnya 10 kilo, telurnya 1 papan. Itu ada langganannya sendiri Bang. itu diantar. Diantar. Biasanya kalau pengantaran gitu Mbak kenakan biaya Enggak. kirim enggak ya? Enggak. Karena udah langganan juga kan. Mbak, pertanyaan selanjutnya ya Mbak, untuk pendapatan per minggu di kedai yang Mbak jalankan ini, itu rata-rata berapa ya Mbak omsetnya? Kalau untuk di kedai ini sendiri sih rata-rata pendapatannya per minggu kurang lebih 10 juta ya Mbak. Tapi kalau untuk di usaha cemilan sampingannya itu per minggunya, kalau hari-hari biasa itu biasa kurang lebih 1 juta. Tapi kalau di hari-hari besar seperti Lebaran itu biasa kan pemesanan itu lebih banyak ya. Itu per minggu omsetnya bisa sampai 10-12 juta gitu. Tapi itu Mbak belum termasuk gaji karyawan ya. Gaji karyawan kan bisa per bulan. Itu karyawan ada sekitar 6 atau 7 orang gitu kan. Dan biaya listriknya lagi itu belum termasuk itu sih. Dari usaha yang Mbak jalankan ini ada nggak Mbak pembeli yang hutang gitu? Ada 1-2 orang itu pasti ya, namanya warung tuh pasti dimanapun ada aja tuh orang yang hutang. Tapi saya lebih memilih orang yang kalau memang mau hutang tuh saya lihat dulu gitu latar belakangnya ini apa. Misalnya kan kalau di sini yang hutang tuh dia bulanan karena dia memang gajinya tiap bulan gitu. Jadi itu pasti saya kasih. Tapi kalau yang saya rasa orangnya nggak meyakinkan ya saya nggak kasih gitu. Pernah nggak Mbak mereka macet gitu pembayarannya? Kalau untuk macetnya nggak, tapi kadang ada yang juga yang menunda ya, kayak minta tempo 1-2 hari itu biasa lah ya. Kalau namanya orang mungkin gajiannya ditunda atau dipending dari kantor kan itu biasa. Mbak boleh tahu nggak berapa orang yang? Ada 2 orang sih. 2 orang ya. Tapi yang 1 mingguan, yang 1 bulanan. Kalau untuk nilai hutang yang mereka kurang lebihnya 3 juta 3 juta per bulan, per orang. Satu orang itu kurang lebih 3 juta. Berarti dalam sebulan itu ada 6 juta kurang ya, lebih. untuk 2 orang itu ya Iya. Mbak. Untuk strategi pemasarannya untuk kedai dan cemilan yang udah Mbak jalankan, itu Mbak strategi pemasarannya seperti apa?
Offline kah? Apakah ada online juga kah? Atau Dibantu gimana? karena sekarang zamannya online ya Kak, jadi lebih banyak saya lakukan secara online sih, karena target pasaran saya bukan cuma orang lingkungan sini, tapi masyarakat di luar juga, dosen-dosen saya, kawan-kawan kuliah, bahkan kawan-kawan yang di luar kota gitu. Tapi itu kalau saya fokus untuk di sini, di kedai ini aja, ya rata-rata ya masyarakat sini dan kawan-kawan sekitar sini aja lah paling. Tapi kalau untuk cemilan itu saya meluas sampai luar kota, pengirimannya juga sampai luar kota. Sampai luar kota. Sampai luar kota. Berarti kalau pengirimannya sampai luar kota untuk biaya apa namanya Mbak? Pengiriman. Pengiriman itu gimana? Biaya pengiriman ini tergantung ya Mbak. Kalau saya biasanya mereka kan seperti yang di Kisaran, di Rantau Perapat itu biasa pengirimannya melalui kereta api, dan saya antar dari sini ke kereta api itu free. Jadi biaya dari kereta api ke tempat mereka, stasiun mereka itu baru mereka bayar sendiri gitu. Tapi kalau saya antar dari sini ke stasiun itu free, nggak ada saya kenakan biaya. Untuk tadi kan Mbak bilang melakukan usaha dengan online. Untuk media sosialnya itu biasa yang Mbak gunakan itu apa? Facebook, WA. WA itu kayak tadi story-story gitu Iya, ya. benar. Mbak, untuk pertanyaan terakhirnya ya, apa harapan Mbak ke depannya untuk usaha kedai ini yang udah Mbak jalani dari 2019 sampai saat ini? Harapannya sih semoga kedepannya bisa punya outlet lagi ya, maksudnya di luar, di jalan besar atau yang lebih besar gitu. Karena pengennya sih, harapannya itu target pasarnya itu bukan cuma orang sini aja tapi lebih meluas lagi. Jadi pengen buka usaha, tambah outlet lagi di luar yang lebih besar lagi. Lebih maju lagi. Supaya lebih maju, lebih berkembang. Ya, Mbak. Kita sudahi ya Mbak. Untuk beberapa pertanyaan yang sudah. Terima kasih untuk waktu Mbaknya, dan semoga usahanya ini lancar selalu, makin maju dan sesuai dengan harapan yang udah Mbak ucapkan tadi ya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Dewi.